Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Iwan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat, dan yang kami tak lupakan teman-teman kami yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kami curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang saat ini. Semoga kita semua diberikan syafaatnya oleh beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang bertema filsafat, empirisme, dan positivisme. Baik, sebelum beranjak ke materi yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama kelompok dari kami, yaitu yang pertama ada saya sendiri sebagai moderator, ada Saputra, dan yang kedua ada saudari Linda Ainun Fatihah, dan yang ketiga yaitu ada saudari Sri Devianti. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk materi yang pertama yang akan dibacakan oleh saudari Linda Ainul Fatihah. Mangga untuk saudari Linda Ainul Fatihah kami persilakan. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, pengertian empirisme. Secara etimologis, empirisme berasal dari kata bahasa Inggris yaitu empirisis dan experience, berakar dari kata Yunani empiria yang berarti pengalaman. Secara terminologis, terdapat beberapa definisi mengenai empirisme, di antaranya yaitu doktrin bahwa sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman, pandangan bahwa semua ide adalah abstraksi yang dibentuk dan apa yang dialami. Pengalaman indrawi adalah salah satu sumber pengetahuan, bukan akal mutlak. Empirisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dan memperoleh pengetahuan dan mengecilkan peranan akal. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Empirisme berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang sempurna tidak diperoleh melalui akal, melainkan diperoleh atau bersumber dari panca indera manusia. Singkatnya begini, menurut empirisme, pengetahuan itu berasal dari pengalamannya. Nah, pengalaman itu lewatnya itu atau asalnya itu dari panca indera manusia. Misal gini, kita tahu bahwa es batu itu dingin, sifatnya dingin. Kenapa kita bisa tahu es batu itu dingin? Karena kita pernah memegang es batu yang dingin. Jadi setelah kita memegang es batu itu, kita akan merasa dingin, akan jadi tersentuh, rasanya tuh dingin gitu kan ya. Yang selanjutnya yaitu ajaran-ajaran pokok empirisme. Yang pertama, pandangan bahwa semua idea atau gagasan merupakan abstraksi yang dibentuk dengan menggabungkan apa yang dialami. Yang kedua, pengalaman indrawi adalah satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal atau rasio. Yang ketiga, semua yang kita ketahui pada akhirnya tergantung pada data indrawi. Yang keempat, semua pengetahuan turun secara langsung atau disimpulkan secara tidak langsung dari dua indrawi, kecuali beberapa kebenaran definisional, logika, dan matematika.
Yang kelima, akal budi sendiri tidak dapat memberi kita pengetahuan tentang realitas tanpa acuan pada pengalaman indrawi dan penggunaan panca indera kita. Akal budi mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Yang keenam, empirisme sebagai filsafat pengalaman, mengakui bahwa pengalaman sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Baik, terima kasih atas Saudari Linda Ain Fatihah yang telah membacakan materi yang pertama. Untuk selanjutnya materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Sri Devianti. Mangga Sri Devianti untuk membacakan materi yang kedua. Oke, selanjutnya adalah tokoh-tokoh empirisme. Yang ke-1 ada Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626 Masehi. Yang kedua ada Thomas Hobbes tahun 1588 hingga 1679 Masehi. Yang ketiga ada John Locke tahun 1632 sampai 1704 Masehi. Yang keempat ada George Berkeley tahun 1685 sampai 1753 Masehi. Yang kelima ada David Hume tahun 1711 sampai 1776 Masehi. Selanjutnya yaitu adalah pengertian positivisme. Positivisme secara terminologi berasal dari kata positif yang dalam bahasa filsafat bermakna sebagai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi, yang dapat dialami sebagai suatu realita atau bermakna apa-apa yang berdasarkan fakta. Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Baik, terima kasih kepada Saudari Sri Devianti yang telah membacakan materi yang kedua. Selanjutnya materi yang ketiga yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Ajaran-ajaran positivisme, yaitu yang pertama mengutamakan fakta yang dapat diamati, yang kedua didasarkan pada data empiris, yang ketiga tidak mencari atau menerima status realitas yang lebih tinggi atau di atas dunia indrawi, yang keempat yaitu tidak mengenal adanya spekulasi, yang terakhir yaitu cenderung sekuler. Tokoh-tokoh positivisme yaitu yang pertama Auguste Comte 1798 sampai 1857 Masehi. Yang kedua yaitu John Stuart Pabrik 1806 sampai 1873 Masehi. Yang ketiga yaitu Haji Taini 1828 sampai 1893 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Emile Durkheim 1852 sampai 1917 Masehi. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi demi materi telah kami sampaikan. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.